Oke, welcome to Carvaganza. Saya Wahyu Haryantono dan dari Auto.com Januar Begeng. Kita pertama kali nih collab ya di sini. Iya, jarang-jarang nih, Wah. Iya. Biasanya cuma di lapangan, sekarang dalam studio. Iya. Ada apa nih? Ini tadi saya dikabarin mendadak disuruh wawancara orang penting Toyota. Orang penting. Orang penting banget. Gue bajunya ini lagi. Makanya tadi saya nyewa kemeja. Orang saya kesini pakai kaos, naik motor lagi, keringetan Rambut dioliin basah. ya? Enggak, kalau ini baru. Oh. Baru didandanin minta multi makeupnya Auto Group. Jadi kita di ngobrol-ngobrol kali ini bersamaan dengan ulang tahun ke-50 Toyota di Indonesia. Ya, Toyota Astra Motor di Indonesia. Toyota Astra Motor di Indonesia. Sudah 50 tahun ya ternyata. Iya. Tapi siapa nih kira-kira pembicaranya, Wai? Yang kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Ini Mas Dimas Aska. Mas Dimas Aska sebagai Interactive Communication Department Head of PT Toyota Astra Motor. Welcome Mas Dimas. Jadi panjang jabatannya Mas Dimas sekarang ya. Alhamdulillah. Hai Mas Dimas. Halo. Sehat ya? Sehat sih, tapi jangan panjang-panjang ya. Enggak, kita ngambil sampel-sampelnya aja. Enggak, nama gue jangan panjang-panjangin banget kayak tadi. Wah, bahaya kalau kayak gitu. Wah. Enggak kan emang panjang. Oke, kita seperti kita bilang tadi, ini kita dalam rangka 50 tahun Toyota di Indonesia. Ya. Kita mulai aja langsung ya? Ya. Oke. Nah, bertepatan dengan 50 tahun Toyota di Indonesia nih. Kan kalau nggak salah bertepatan di bulan April ya. Bisa ceritain dikit nggak gimana sih sejarah Toyota di Indonesia tuh? Oke, thank you. Mungkin gini ceritanya kali ya. Ya 50 tahun benar. Jadi emang mulai itu tahun 1971 dulu. Saya juga belum ada ya di tahun itu ya. Jadi sisanya dapat dari literatur sebenarnya di zaman Majapahit. Mulai tahun 1971, tahun 2021 ini jadi 50 tahun. Jadi awalnya itu ya mungkin sama seperti yang lain ya. Jadi masuk ke Indonesia dulu. Nah cuma mungkin masuk ke Indonesia ini yang cerita awalnya berubah nih dari dulu sampai sekarang. Jadi dulu tuh awalnya 1971 masuk itu Toyota jadi kayak importir ya. Jadi importir dulu ya? Importir dulu. Jadi mengimpor mobil-mobil Toyota yang ada di global untuk masuk ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Indonesia ya. Salah satu mobil-mobil pertama itu ya mungkin kalau teman-teman ingat ya mungkin Corolla ya. Corolla itu salah satu titik awal masuk ke Indonesia. Jadi Corolla KE dulu deh kalau nggak salah. Iya. Corolla KE. Nah itu titik awal tuh masuk dari importir dulu. Nah tapi sejalan dengan importir, Indonesia kan luas ya. Bahkan dulu kan kalau kita ingat katanya Bang Roma juga berapa puluh tahun yang lalu juga udah bilang lebih dari ratusan juta orang yang ada di Indonesia. Jadi memang yang namanya import barang itu ya belum tentu semua orang bisa terpenuhi lah kebutuhan dari mobilitasnya lah ya. Atau misalkan apakah dengan satu model Corolla aja ya semua orang di Indonesia akhirnya bisa naik mobil, ya itu kan nggak bisa kayak gitu juga kan. Nah pelan-pelan akhirnya mulailah dengan yang namanya mobil yang diproduksi sendiri tuh waktu itu. Jadi mulai tahun 1977 ya kalau nggak salah ya, mulai Kijang ya. Pertama Kijang Buaya bener Kijang Buaya ya, benar Kijang Buaya 1977 mulai bikin Kijang. Habis itu selain bikin Kijang, generasi 1, generasi 2 itu ketiga bahkan tahun 1988 itu mulai ekspor. Jadi awalnya kita Indonesia itu cuma importir, akhirnya bikin mobil sendiri. Sekarang kita sudah mulai dengan ekspor, bahkan pelan-pelan sekarang jadi basis produksi. Jadi Indonesia ini adalah salah satu basis produksi dari Toyota yang nggak cuma di kawasan Asia ya. Bahkan beberapa model yang kayak beberapa model Toyota di luar Indonesia itu juga sampai ke beberapa negara lain kayak misalkan bahkan ke Afrika. Benar. Amerika Selatan kalau nggak salah juga ya. Amerika Selatan. Ya. Betul, Amerika Selatan juga masuk. Jadi memang ya bisa dibilang perjalanannya Toyota itu dari kecil banget ya di Indonesia, ngelewatin berbagai macam kondisi, akhirnya pelan-pelan ya
izin bikin mobil, habis udah izin bikin mobil, izin ekspor juga, habis itu izin sekarang sebagai basis produksi, dan hari ini izin gue bisa cerita sama lo berdua. Ya, Mantap. udah di ACC berarti. Iya. Udah di ACC. Lumayan panjang sih perjalanannya, betul. Perjalanan cukup panjang. Sudah 50 tahun. 50 tahun. Emas, Sekarang- usia emas ya. Udah usia emas. Makna 50 tahun bagi Toyota tuh apa menurut Mas Dimas? Oke, gini, mungkin bukan makna kali ya. 50 tahun itu kan gak gampang ya, tadi juga ceritanya lumayan panjang ya. Yang menjadi poinnya kan adalah gimana caranya menuhin kebutuhan nih sebenarnya, kebutuhan mobilitas, gerak dari satu titik ke titik yang lain. Bahkan ya mungkin kalau misalkan mungkin 2 tahun ini kita nggak ketemu lah ya yang namanya macet lebaran yang isinya mobil semua, orang berpindah dari lebaran itu kan bahkan cuma ada di nggak tahu ya, mungkin di Indonesia salah satu yang Tradisi orang Indonesia doang itu. Betul. Nah itu kan tapi adalah pergerakan mobil terbesar mungkin ya yang pernah Iya. ada. Mobil itu bisa bergerak dari Jakarta sampai kemana dan sebaliknya dan lain-lain. Nah, intinya adalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan orang bergerak ini kan sebenarnya. Nah 50 tahun lewat ya kita fulfill dari yang dulu cuma punya Corolla, akhirnya kita punya Kijang, habis itu pelan-pelan sekarang 90% mobil yang dijual di Indonesia adalah buatan Indonesia sendiri. Nah ke depan sebenarnya yang jadi makna itu apa perjalanannya gini. Dulu kita udah jalan 50 tahun. Nah, yang menjadi menarik adalah untuk next 50 tahun ke depan mau apa nih? Wah. Apalagi yang Toyota bisa bikin buat 50 tahun ke depan. Jadi 50 tahun pertama ini kayak jadi fondasi untuk bisa jadi lebih baik lagi ke 50 tahun ke depannya lagi. Harapannya gitu yuk. Harapannya gitu. Nanti pas 100 tahun orang semua senang sama Toyota. Senang. Nah, kalau bicara soal Kijang kan emang udah ikonik banget ya untuk Toyota di Indonesia. Bisa ceritain dikit nggak sih gimana sih ceritanya Kijang itu sebagai model yang pertama diproduksi di Indonesia? Oke, menarik yuk. Jadi sebenarnya gini, Kijang itu sebenarnya nggak cuma model pertama yang ada di Indonesia, tapi sebenarnya identitas Toyota Indonesia itu salah satu besarnya diwakili oleh Kijang. Di Kijang. Kijang itu mewakili banget identitas Toyota di Indonesia. Sebenarnya bukan identitas Toyota, Kijang itu mobil keluarga Indonesia, nggak itu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya perjalanan Toyota dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya terwakili oleh Kijang salah satunya. Jadi ya balik kayak tadi awalnya, kita nggak punya nih mobil yang benar-benar khusus buat orang Indonesia, yang benar-benar khusus untuk kebutuhan orang Indonesia. Impor dulu awalnya. Nah pelan-pelan kita butuh. 1977 itu apa ya? Itu adalah era pembangunan kan ya. Kita baru mulai masuk ke mulai membangun negara dan lain-lain, dan di saat itu memang bisa dibilang mobil yang paling dibutuhkan atau transportasi yang paling dibutuhkan itu adalah transportasi untuk komersial, untuk ngebangun negara kemudian, untuk ngebangun kota dan lain-lain. Nah makanya Kijang muncul, dan Kijang pertama yang muncul di Indonesia itu adalah Kijang yang istilahnya ya, Pick up. pick up. Benar. Jadi tujuan utama Kijang itu adalah ya untuk ngebantu industri. Pembangunan tadi. Pembangunan, betul. Nah itu di generasi pertama. Generasi kedua ini sudah mulai muncul nih. Ya mungkin nanti kalau Wahyu sama Bagian ingat, ada yang muncul namanya Kijang Doyok, dan itu sudah ada versi van-nya ya. Iya. Ada versi van-nya. Artinya apa? Udah mulai masuk ke level, orang ternyata butuh ngangkut orang juga loh, si Kijang ini. Nah, masuk ke generasi ketiga, itu sekitar 1980-an, mulai muncul namanya, fokusnya bahkan udah lebih kuat lagi tuh di ngangkut orang tuh. Mungkin kalau teman-teman ingat dulu ada Kijang yang full press body. Oh iya. Karena full press body ini, nah itulah Kijang di mana memang fulfill kebutuhan orangnya itu makin kuat sebenarnya di sana. Makin kuat kebutuhan orangnya. Masuk ke di era itu memang udah ada full press body, tapi pilihannya banyak banget tuh. Ada Kijang Ranger, Kijang Jantan, Super. Ya super tuh, generasi Kijang super. Paling booming kan, super. betul. Super, Grand Extra, teman-temannya dan Grand Extra. lain-lain. Betul. Jadi fokusnya udah mulai agak terbagi nih antara yang mobil komersialnya, tapi pick-up-nya juga ada. Mungkin salah satu pick-up paling terkenal di era itu adalah pick-up yang dipakai untuk angkot. Betul.
Jadi emang benar-benar kendaraan komersial, duduknya berhadapan-hadapan dan lain-lain kan ya sebenarnya. Di 90-an masih ada tuh kan angkot-angkot. 90-an ada. Ngerasain, betul. masih ngerasain. Nah, di masa itu juga muncul krisis waktu itu, 98. Ya, krisis moneter. Nah, muncul krisis moneter 98. Akhirnya bersamaan dengan waktu itu kita lagi mau pindah ke generasi keempat tuh. Kalau misalkan teman-teman ingat ya kapsul. Kapsul. Benar. Nah, kijang kapsul ini makin fokus lagi. Jadi si mobil komersial masih ada, tapi di saat itu udah mulai kijang kapsul ini tuh benar-benar mungkin kalau teman-teman ingat sekarang itu kita punya yang namanya Venturer ya. Nah, cikal bakalnya dari situ sih dulu Dari situ. Kita. Ini Kijang Krista kalau nggak salah dulu ya. Betul. Krista itu mewahnya Kijang dulu. Betul. Gue LGX ngerasainnya LGX. Iya, tapi di momen itu tuh sebenarnya ada SGX yang short wheelbase, ada yang LGX yang long wheelbase. Habis itu ada Kijang Krista, ada Kijang Rangga. Nah, itu adalah mulai yang ada kondenya ya. Betul sekali. Mulai fokus banget tuh di kendaraan untuk penumpang. Nah, habis itu masuk ke Innova nih. Nah, baru lahir Innova tuh. Nah, di Innova tuh udah berubah tuh. Mobil pickupnya udah nggak ada. Udah bukan Kijang lagi ya pickupnya. Jadi mobil pickupnya nggak ada, tinggal Kijang Innova aja. Naik kelas ya Kijangnya. Naik kelas, waktu itu dibilang naik kelas, bisa bilang naik kelas, tapi sebenarnya poinnya bukan naik kelas sih sebenarnya Mas Wagi. Orangnya berubah. Kebutuhannya berubah. Kebutuhannya yang berubah. Mas, lanjut. Lanjut boleh. Bagaimana Toyota Indonesia melihat pasar di sini setelah 50 tahun? Satu hal yang nggak pernah berubah adalah kebutuhan untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Bahkan Indonesia tadi seperti bagian bilang ya, kita punya mudik, itu sebuah budaya yang mungkin ada di negara lain, tradisi yang sangat-sangat besar lah sebenarnya. Nah tapi ada juga yang berubah. Ya mungkin kalau zaman dulu nggak tahu ya, kakek buyut kita kali ya, namanya beli mobil ya cuma bilangnya cuma cash kan. Iya. Ya kalau nggak ada mobilnya pinjam tetangga, gampangnya gitu aja. Berjalannya waktu kan kebutuhannya berubah, orang pengen lebih mudah. Oh ada pilihan-pilihan muncul, ada sih kredit misalkan begitu, ya kan. Mulai muncul perusahaan rental. Ya mungkin kalau misalkan kita tahu 5 tahun sekarang bahkan sudah muncul namanya itu yang ride hailing. Kayak misalkan sharing car dan lain-lain. Tapi basicnya kan tetap satu. Tetap berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain sebenarnya. Cuma memang kompleksitasnya makin besar sebenarnya sih. Yeah. Kompleksitasnya makin besar, orang pengen lebih mudah. Bahkan makanya Toyota di tahun 2020 mulai kalau nggak salah waktu itu dengan yang namanya Virtual Expo, harapan cuma satu kok. Kalau dulu orang harus datang ke dealer, lihat bla 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 segala macam, sekarang tinggal klik mobil sampai rumah. Tapi intinya tetap mobil sampai rumah. Oke, mulai klik, nanti mobil sampai rumah. Oke, kita sekarang beda topik nih. Di Indonesia kan sekarang udah mulai kayak berkembang pasar kendaraan elektrifikasi ya. Nah, untuk di Toyota nih gimana sih ngelihat segmen elektrifikasi? Apa sih maksud elektrifikasi dari kacamata Toyota? Kalau kita ngomong elektrifikasi dari Toyota ya sebenarnya, nomor satu itu adalah tetap dimanapun juga elektrifikasi itu adalah salah satu poin di mana kita tetap yang namanya balik ya, otomotif pindah dari satu titik ke titik yang lain kan sebenarnya. Itu basic banget lah sebenarnya. Nah cuma kan elektrifikasi ini kan harusnya bisa ngebantu banyak. Jadi ngebantu dari sisi environment yang lebih baik. Habis itu penggunaan bahan bakar fosil yang mungkin lebih sedikit dan lain-lain sebenarnya. Nah cuma kalau di Toyota sendiri melihatnya gini, elektrifikasi itu seperti apa sih sebenarnya? Elektrifikasi itu adalah pilihan sebenarnya, bukan pilihan, option yang memang harus diberikan untuk teman-teman yang udah pengen ke arah sana sebenarnya. Jadi kalau di Toyota sendiri, mungkin Toyota Indonesia ya, kita starting bawa kendaraan elektrifikasi itu tahun 2009. Artinya sekarang udah berapa tuh? Masuk ke tahun 2012 berarti.
Masuk tahun ke-12, 2009 pertama kali kita bawa hybrid itu dulu Prius. Yes. Nah jadi Prius sendiri itu kan memang pertama kali ada di Toyota line up itu di global tahun 1997. Prius mulai juga di Indonesia 2009 waktu itu generasi ketiga. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat generasi ketiga ya panjang ya 12 tahun sampai sekarang. Akhirnya sekarang kita juga udah punya nih model-model yang lain, ada Corolla Cross, ada CHR, Alphard, Camry, Corolla, bahkan juga udah punya Lexus yang untuk yang full BEV. Jadi memang kalau buat Toyota elektrifikasi ya penting karena udah lama banget ya sebenarnya. Dan Toyota Indonesia juga cukup merasa bahwa ya itu penting. Bahkan kan rencananya bukan nanti tahun depan kita udah mulai nih yang namanya produksi lokal kendaraan hybrid di Indonesia. Jadi balik lagi kayak dulu. Awalnya impor, pelan-pelan jadi bikin sendiri, yang kedepannya seperti apa, walau alam ya sebenarnya. Tapi perjalanan itu akan Bismillah aja. Nah benar. Jadi perjalanan itu rencananya akan kita ulang lagi lah sebenarnya untuk elektrifikasi. Untuk menggambarin bahwa itu penting. Ya, jadi nanti saya ngerasain tuh dari zamannya konvensional, hybrid, listrik, pakai mobil Toyota. Asik. Melihat perkembangan setelah beberapa tahun Toyota di Indonesia memasarkan mulai dari mobil hybrid sampai sekarang udah ada yang full elektrik. Animo publik atau pasarnya itu gimana sih terhadap mobil-mobil elektrifikasi ini? Dulu itu ya 2009 ya. Itu tuh kita cuma jualan 2 unit per bulan. Asli, jualan 2 unit per bulan. Saya merasakan kesedihan itu. Masuk ke tahun 2015 waktu itu udah mulai punya berapa pilihan tuh. Mulai masuk Camry, Alphard, ada Time. Ya, kita mulai ada peningkatan tuh 15 unit per bulan. Nah, pelan-pelan lebarin lagi sampai ke ada Corolla Cross, ada CHR. Sekarang itu kita ada di tahun 2020 kemarin itu 86 unit per bulan. Jadi total itu kita udah jualan mungkin Toyota di Indonesia itu sekitar 4.300 unit ya selama 4.000 kendaraan hybrid. Kendaraan semua. Oh, elektrik dan hybrid ya? Ya, elektrik dan hybrid semuanya itu sekitar 4.300 unit ya. Harapannya ke depan akan makin banyak ya. Karena kan kalau nggak salah pemerintah Indonesia pengennya kan sekitar 25-30% yang dijual tiap tahun itu adalah kendaraan elektrifikasi. Ya, harapan kita menuju ke sana lah ke depannya sih. Mas, sedikit bahas nih tentang dari mata Toyota Indonesia melihat konsumen tuh bisa melirik kendaraan elektrifikasi tuh dari segi apa sih? Oke. Basicnya adalah ya otomatis ya untuk beberapa segmen mungkin lebih kepada memang sudah aware ya terhadap yang pelestarian lingkungan, habis itu juga terhadap teknologi, emisi gas buang lebih rendah dan lain-lain. Tapi ya balik lagi tadi ke depannya sih sebenarnya. Mobil mana atau mobil elektrifikasi mana yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan untuk bergerak tadi sebenarnya. Nah memang tak kenal maka tak sayang kan sebenarnya. Ya betul. Akibatnya ya itu dari dulu sampai sekarang itu kita punya dua target lah terkait elektrifikasi ini. Yang pertama itu adalah popularisasi, artinya orang harus ngerti dulu. Ya. Yang kedua itu adalah ya kita perbanyak pilihannya biar tadi bisa kebutuhannya semua orang bisa dapat sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa sih yang bikin makin tertarik? Ya dua hal itu. Perjalanan panjang kok menuju membuat orang ngerti. Bahkan nggak berhenti di situ juga. Tahun 2021 ini kan kita bikin tuh di Bali yang namanya Smart EV Mobility itu. Itu adalah salah satu poin di mana kita pengen ya orang tanpa harus beli tapi harus bisa ngerti dulu nih, biasa dulu. Lo paham dulu nih, ada edukasinya. Betul, karena ada perubahan ada perubahan kebiasaan atau habit lah ke mobil elektrifikasi atau apalagi full elektrik ya. Lihat terpaksa buka tangki dulu nih karena si indikator mati. Ya. Buka tangki dulu nih, tinggal dikit nih. Apa yang dilakukan pertama? Ya tinggal ke pom bensin kan. Ya kalau nggak ada pom bensin dekat-dekat situ ya tinggal cari acaran sebenarnya. Tapi hybrid itu udah terjadi berapa ratus tahun yang lalu sebenarnya. Nah kalau dengan elektrik kan harus berubah nih. Kayak misalkan sekarang itu juga ngecas masih cukup lama ya. Bisa 2 jam lebih, itu pun belum 100%. Ya otomatis kan tiap bagian pulang nggak bisa tuh namanya langsung tempat tidur tuh. Harus matiin AC dulu, matiin kulkas dulu segala macam. Tadi takutnya ngejepret kan ya.
Iya. Nah, kebiasaan itu kan harus berubah sebenarnya. Iya. Itulah yang kita coba dengan namanya mempopulerisasikan. Sama ngasih ini experience juga ya. Iya, ngasih Langsung. sebuah pengalaman baru yang lu udah terbiasa konvensional, yang udah biasa lu lakukan sehari-hari, tiba-tiba ada sebuah inovasi yang harus merubah perilaku sebenarnya kan, Merubah perilaku, ya betul. benar nggak? Yang tadi kebiasaan harus ngisi bensin dulu, ngelihat indikator udah mau habis, ngisi ke pom dulu. Kalau nanti udah elektrifikasi kan tinggal colok, tinggal tidur. Iya. Jadi udah Bangun nggak pagi kaget cabut lagi. udah penuh. Iya. Iya. Problemnya kalau lupa kan abis itu nggak bisa dipakai. Itu yang harus, itu salah satu bentuk kebiasaannya itu. Nggak boleh lupa berarti, nggak boleh tuh Nggak pulang naik tempat tidur, cuci kaki, nggak bisa. Matiin dulu Nggak semuanya. Hati dulu semua. Benar. Logis. Oke, barusan ini kita udah bicara Iya. soal elektrifikasi, Elektrifikasi. mobil-mobil ada teknologi Betul. hybrid, full Hybrid. elektrik. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke tema 50 tahun Toyota di Indonesia. Aduh. Nah, kalau kita ingat kan belum lama lalu Toyota launching Kijang Innova edisi limited edition 50 tahun ya. 50 tahun. Nah, kita mau tanya nih ke Toyota. Kenapa yang dipilih Kijang Innova untuk jadi model Nah. limited edition? Udah laku semua katanya. Iya. Udah. Oke. Kenapa Kijang ya? Kenapa Kijang ya? Itu karena Kijang lah yang paling mewakili perjalanan Toyota Indonesia, Kijang. Cerita panjang tadi. Itu Iya. adalah Iya. Kijang sebenarnya. Nah, jadi Kijang itu memang dipilih karena kenapa? Ya dia adalah salah satu model yang dipakai dari tahun 1977 sampai sekarang dan nggak pernah hilang nama Kijangnya. Habis itu juga perjalanan Toyota Indonesia juga Kijang itu salah satu yang nggambarin lah usaha Toyota di Indonesia dari bikin mobil komersial sampai akhirnya sekarang ya joknya itu adalah dulu mobil komersial, sekarang itu adalah mobil yang dipakai sama pejabat. Ya. Tapi namanya berubah nggak? Enggak, tapi Kijang-Kijang juga. Tetap Kijang Innova. Tetap Kijang juga. Makanya dipilihlah Kijang sebenarnya. Dipilih Kijang, habis itu dibikinlah 50 unit yang memang special edition. Jadi memang warnanya cuma satu, white pearl. Habis itu juga ada beberapa upgrade lain di mobil tersebut. Dari selain warna, habis itu warna velg, warna interior. Dan ada juga tambahan beberapa fitur-fitur yang gitu ya. beda. Nah, si stiker emas atau wrapping emas itu adalah sebenarnya kan warna emas karena gold years ya, Filosofi sebenarnya 50 tahun. Tapi sebenarnya filosofi besarnya itu adalah pada saat orang melihat dari dekat. Karena di situ ada gambaran mengenai apa aja sih yang dilakukan Toyota dari dulu. Dari mobil angkut barang, angkut orang, yang mana di gambar itu nggak akan kelihatan kalau misalkan hanya ngeliat itu dari jauh. Deket secara detail. Baru Secara detail akan kelihatan gambarnya. Tahu filosofi atau historinya nih si perjalanan Kijang gitu ya Mas? Yes, perjalanan Kijang dan akhirnya perjalanan Toyota juga, guys. Oh iya Jadi secara nggak langsung tuh Kijang 50 tahun ada kayak museumnya Iya. limited Filmnya di edition. stiker itu, benar. Jadi yang mahal di situ yuk. Innovanya Innova reguler, cuman dibungkus sama limited edition. Ya nggak bisa dibeli di tempat lain. Nggak bisa dibeli di tempat lain, benar. Kemarin kan habis tuh 1 jam tuh semenjak kita launching. Emang langsung banyak yang komplain sih. Kenapa sih nggak bikin lebih banyak lagi gitu? Nah itu kenapa Mas Dimas? Ya kalau misalkan kita bikin lebih banyak lagi nggak jadi limited kan? Esensinya hilang ya. Iya benar juga sih. Makanya namanya Esensi limited peringatan edition. eksklusifnya jadi nggak Eksklusif. dapat. Iya benar. Kan namanya limited. Kalau misalkan gue bikin lagi nambah 5 biji aja, udah nggak limited 50-nya. Ya limited. Limited plus berarti ada ditambahin lagi. Iya. Terus tahun depannya muncul lagi limited limited generasi kedua. Ya plus lagi. Nggak asik jadi nggak asik. Udah paling benar sih memang. Jadi emang 50 ya biar orang-orang yang dapat ya orang-orang yang bisa dibilang beruntung lah. Kalau dibilang latar belakangnya mungkin ya ini asumsi gue nih Mas, yang konsumen yang beli Innova edisi 50 tahun tuh dia kayak punya histori sendiri sama mobil Kijang
dulu mungkin kakeknya ya kan, dari bapaknya pernah punya Kijang segala macem, terus nongol lah yang limited edition, gue mesti beli karena ini salah satu kendaraan histori dalam hidup gue. Bener nggak sih ada konsumen yang kayak gitu? Ada. Jadi memang kebetulan karena ini online. Kenapa juga harus online sebenarnya belinya waktu itu? Ya karena nggak mungkin nih kita hanya buka di Jakarta. Di luar Jakarta pasti ribut. Betul. Jakarta pasti ribut. Artinya kita kenapa harus bikin online? Harus dia bisa merata. Walaupun memang di luar perkiraan ya. Asumsi kita 2-3 hari habis, ternyata 1 jam habis. Iya. Kalau nggak salah aku dari sekitar mungkin di atas 60-70% ya. Memang orang-orang pengguna Kijang. Yang punya histori dengan Kijang. Yes, betul. Yang dulu lebaran mudik bareng AA, Teteh. AA semuanya masuk. Iya, semua pokoknya. masuk. Itu dari situ emang kayaknya historinya tuh. Itu filosofi luar biasa loh sampai sekarang. Kalau untuk keumuran kita pasti Makanya. ingat iklan itu pasti Kijang. Kijang. Semuanya masuk. Masih ingat. Oke Mas Dimas, sebelum kita lanjut, ada baiknya nih kita dengar dulu apa kata konsumen soal Kijang Innova Limited Edition 50th Anniversary. Ya, pastinya saya rasa tiap orang pasti senang banget ya menjadi 50 terpilih ya untuk memiliki Kijang Innova Limited ini. Ya pastinya ya nggak nyangka aja sih, soalnya kan pertamanya iseng-iseng gitu kan, kebetulan pengen cari mobil yang untuk keluarga, terus ditawarin nih sama tim salesnya dari Arina Toyota Gresik. Mereka bilang, Bu nggak sekalian ini mau coba mungkin kalau ada Innova yang limited. Oh ya boleh, jadi ya intinya sih kayak ya seneng dan nggak nyangka juga sih bisa dapet gitu. Wah, sudah saya incar. Ya, niat saya itu memang saya mau beli mau ganti mobil saya sebelumnya Veloz. Jadi kebetulan lagi cari Kijang Innova, terus kebetulan ditawarin sama salesnya, mau coba nggak Bu Innova yang limited ini. Cuman ya mereka nggak bisa janji karena kan memang limited, kalau mau Ibu coba aja. Nah terus waktu coba kok ya dapet kayak gitu. kebetulan ini keluarga saya memang dari ayah saya tuh almarhum dari dulu memang Toyota Pak. Nah, jadi kata ayah saya udah kalau mau punya mobil atau beli mobil yang tangguh, yang irit, yang awet, yang tahan banting, Toyota aja gitu. Ayah saya mulai dari punya LGX, kemudian saya beli SGX waktu itu sampai awet, kemudian SGX saya jual, saya ganti dengan Veloz. Veloz 9 tahun saya awet sampai sekarang, sebenarnya saya yang diganti. Kemudian saya mau ganti Toyota lagi, pas saya mau lihat list Toyota ternyata ada limited edition itu yang saya mau incar. Oh pasti ya, kayaknya hampir semua orang yang punya mobil pasti pernah coba Toyota ya. Jadi memang kita kebetulan keluarga sih, dari orang tua itu udah dari dulu itu memang pakainya Toyota, pasti ada Toyota gitu kan, salah satu mobilnya. Nah terus kalau misalnya Innova sih, ya sejak awal Innova pertama kali keluar sih kita udah ada waktu itu. Saya rasa banyak yang menginginkan seperti saya ya. Saya mungkin bersaing dengan bukan hanya dengan 1-2 orang, tapi dengan ratusan orang ya untuk meraih limited edition ini gitu. Dan saya rasa harapan saya ke depan sebagai selain saya bangga mendapat limited edition, juga saya yakin ini akan menjadi future klasik mobil ke depannya gitu. Ya kalau secara bentuk sih memang kan hampir sama. Cuman memang kalau misalnya dari kayak secara bentuk kan memang sebenarnya sama. Cuman memang dari segi desain dan segala macamnya sih memang lebih unik ya. Kayak dari warnanya, terus ada tambahan-tambahan aksesorisnya, itu memang menarik sih. Jadi lebih agak berbeda gitu kan. Bagus gitu, lebih elegan lah.
pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Toyota sudah menjadi bagian dari keluarga saya ya dalam hal transportasi ini, sehingga saya bisa membuat suatu memori lah atau kenangan lah bersama keluarga yang ditemani oleh Toyota gitu ya. Nah, harapan saya terus yang baik-baik tetap dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Yang pasti sih yang pertama mungkin lebih nyaman. Semoga bisa menghasilkan mobil yang lebih nyaman, terus lebih hemat itu pastinya dari segi harga maupun dari perawatan ataupun dari segi dari segi harga pembelian, perawatan, terus pemakaian itu juga bisa lebih hemat ya bahan bakarnya mungkin kayak gitu. Nah, ini kita tadi ngomongin elektrifikasi udah, terus ngomongin 50 tahun, terus produksinya si Innova. Nah, ini yang mau digaungkan waktu tahun 2018 itu Toyota menemukan mobility solution. Apa sih yang dimaksud itu, Mas? Oke. Mobility solution itu sebenarnya gini, balik ya basic dasarnya tetaplah mobile lah ya, bergerak ya. Nah, cuma kan tadi udah mulai muncul yang namanya kebutuhan yang berbeda kan sebenarnya. Ya dulu orang beli, habis itu orang kredit, muncul namanya nyewa kan ya. Ya, Nyewa gitu ya. Kalau kita balik lagi keluar sedikit dari situ, zaman dulu banget orang nonton itu ya mau nggak mau ya cuma either dia beli DVD ya kan, zaman dulu banget ya, karena DVD kan cuma satu masih laserdisc bahkan sebenarnya. Nah, pelan-pelan kan sekarang kalau kita nonton kan udah mulai pindah ke yang berbayar tuh, langganan, yang berlangganan segala macam. Nah, mobil pun gitu sebenarnya. Jadi yang dinamakan mobility solution itu sebenarnya adalah gini, gimana caranya kita tetap bisa menjadi solusi untuk orang bergerak, tapi dengan kondisi yang berbeda dari masa ke masa sebenarnya. Makanya kan kalau misalkan Mas Wahyu sama Mas Begen ingat, tahun lalu ya kalau nggak salah kita keluarin namanya Kinto. Itu tuh sebenarnya bukan, Kinto itu adalah bagian dari mobility solution. Bahwa kedepannya orang udah nggak perlu beli lagi, tinggal pakai aja kok. Bahkan dari handphone, mesennya tuh dari handphone kan, registrasi bla bla bla. Iya, Kinto ini menariknya adalah gini, pesan dari handphone, udah oke, mobilnya baru rumah. Selesai. Kita nggak perlu ke dealer. Nggak perlu kemana-mana, duduk aja di rumah. Nah, tapi mobility solution sebenarnya nggak berhenti di situ sebenarnya. Nah, kalau kita ambil contoh di Bali nih, di Bali itu tuh kita kan nyediain yang namanya Easy Smart Mobility itu. Nah, itu tuh sebenarnya adalah bentuk kecil dari total mobility solution. Kenapa dinamain bentuk kecil? Karena gini, itu tuh sudah one package di mana orang turun dari bandara, mereka akan sudah ada Prius yang nungguin. Nah, Prius, kenapa harus Prius? Karena jaraknya lumayan jauh ya. Antara Nusa Dua sampai bandara itu nggak dekat lah. Belum ketemu macet, bla 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 segala macam. Artinya harus ada mobil yang benar-benar bisa masih full elektrik, tapi pada saat kita butuh konvensional pun masih bisa. Nah, tapi pada saat dia sampai ke pada saat dia sampai ke area Nusa Dua, ya itu benar-benar mereka tinggal udah masuk hotel, pesan, mobil udah siap di bawah. Jalanlah keliling pakai mobil yang lebih kecil kayak Coms atau C+ Sport. Nah, selesai dari sana ternyata gue pengen ke Ubud misalkan. Oke, udah ada mobil Prius ready di situ, tinggal pakai, pulang lagi, mobil taruh di hotel, nanti diambil sama orangnya. Nah, poin utama dari mobility solution adalah bagaimana buat orang mudah untuk bergerak sebenarnya. Nah, itu kan kalau misalkan tadi kita ngambil contoh yang berangkat ke Bali itu Begen gitu. Begen nggak perlu tuh namanya, aduh, gue harus kontak Dimas dulu nih, gue harus pinjam mobil segala macam, nggak perlu Geng. Mobil segala macam. Ya lu datang, mobil dari situ kok sebenarnya, dan itu semua pakai handphone. Ternyata tuh bergerak dari yang gini. Dulu tuh ketahuan, ya gampangnya gini lah, buat teman-teman kan taunya gini. Ternyata tuh dari perusahaan yang jualan mobil, akhirnya nanti ke depannya akan berubah menjadi perusahaan yang menyiapkan mobilitas itu sendiri. Oke. Oke, makasih teman-teman. Belum.
belum. Enggak, maksud gue Lu lagi masih ngebayang mencerna, gitu. lu masih mencerna ya, Nah. gimana ya? Ya semua dimudahkan. Ya bener, tagline-nya mudah. Iya. Nggak bikin lu puyeng. Semua udah ada di sini, di dalam genggaman. Semangatnya itu. Udah benar, cocok belum semangatnya jadi itu. bintang iklan? Asik. Siap, nanti gue kontak ya. Ya, masuk lagi placement. Hihi. Tapi ada lagi contoh satu lagi ya. Kenapa namanya dinamakan mobility solution? Makanya kan mulai sekarang tuh ada juga lagi nih. Beli mobil udah dengan paket biaya jasa sama partnya. Ya tujuannya sebenarnya sama. Itu adalah bagian dari mobility solution. Jadi tinggal pakai bayar bensin. Pak, ya gue cuma beli bensin doang kan istilahnya. Nah itu yang gue belum bisa kasih sama lu tuh, nyediain bensinnya. Kalau gue udah Gak bisa, apa-apa, mungkin kalau- jadi total Nah, itu mobility solution masih lagi. bisa. Masih bisa. Cuman kan yang tadi dibilang bahwa asuransi sudah ya Mas Dimas. Dah, Sudah diurusin kan istilahnya. yes, Terus pergantian part, servis udah ada itu semua. sudah diurusin juga dong. Iya, Ya pokoknya itu mobil datang ke rumah, tinggal gue isi bensin, Tinggal gue pakai pergi dari aja. titik A ke titik B. Iya. udah. Nah, dengan adanya mobility solution ini, apakah nantinya Toyota akan meninggalkan core bisnisnya? Menarik yuk. Sebenarnya gini, core bisnisnya Toyota itu kan sebenarnya nyiapin mobilnya ya, jualan mobilnya sebenarnya. Nah, tapi balik lagi yuk sebenarnya. Mobility solution ini tidak akan pernah bisa langgeng, tidak akan pernah bisa mulus kalau kita tidak bisa menyediakan mobilnya. Nah, itu tetap akan jadi core bisnis yang utama sebenarnya. Bagaimana kita menyediakan mobil yang benar-benar cocok buat orang Indonesia, sehingga kalaupun kita mau jadikan itu mobility solution, ya orang tetap bisa menikmatinya sebenarnya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah akibat dari itu kita akan Toyota itu akan keluar tuh dari core bisnisnya bikin mobil, dan enggak, jawabannya tetap bikin mobil ke depannya. Cuma kalau dulu ya orang hanya terpaku dengan Toyota bikin mobil, habis itu datang ke dealer untuk beli mobil, ya mungkin ke depannya akan jauh lebih kompleks lagi. Oke, Toyota akan bikin mobil ini buat Bege, atau mobil lagi buat Wahyu, tapi nanti Wahyu mungkin akan lebih butuhnya seperti ini. Bege yang ternyata nggak pengen punya karena nggak mau bayar STNK, lupa bayar STNK tiap tahun, kadang akan memilih Kinto. Nah, jadi option itu yang akan dilengkapin untuk konsumen sebenarnya. Tapi bahwa bikin mobil tetap, karena seorang Wahyu dan seorang Begeng akan punya kebutuhan mobil yang berbeda. Satu yang sayang keluarga, satu sayang masyarakat, satu sayang tetangga, kan beda-beda sebenarnya. Kebutuhan mobil kan beda-beda juga sebenarnya. Gitu. Jadi kebutuhan nyiapin mobil yang cocok buat masyarakat tetap akan jadi utamanya. Cuma ya lebih dari itu akan disiapin option lainnya untuk mempermudah orang yang moving tadi. Kinto itu tuh ya benar-benar tadi kan ngeklik mobil datang ke rumah. Ya. Bahkan kalau misalkan ya Allah alam ya tiba-tiba mobilnya keserempet gitu ya, ya nggak perlu lu juga ngurusin. Itu udah ada yang ngurusin gitu. Sudah ada yang ngurusin. Bahkan STNK nggak atas nama lu. Jadi nggak perlu tuh ada yang namanya seorang Begeng, Januar, lupa bayar STNK tiap tahun. Kagak ada. Semua udah ready. Nah, yang problem ada lagi nih. Biasanya 2-3 tahun lu pengen ganti mobil. Bener. Ya kalau itu kan karena bukan punya lo, ya tinggal lu balikin aja. Udah, masalah sesimpel itu. Sesimpel itu. Semua udah dipaketin. Iya. Mobil diantar. Kalau misalnya mau diservis, jemput. Ada mobil pengganti kalau nggak salah ya? Ada, betul. Tapi ada ketentuannya nggak sih Mas Dimas? Sorry, gua katakanlah ikut prosedur Kinto segala macam. Apakah ada ketentuan gua pakai mobil ini jaraknya harus 10.000 km? Habis itu mobil udah dipulangin. Jadi ya gini, semua paket berbeda-beda lah intinya. Okay. Itu ada macam-macam. Kenapa? Karena gini,
ya misalkan Begeng ada Kinto, Wahyu ada Kinto gitu ya, punya Kinto masing-masing, tapi ternyata yang satu lebih suka bahkan sampai keluar kota pun pakai itu, sementara Begeng misalkan karena ada istri kedua, satu lagi buat istri kedua misalkan, ya gampangnya mobilnya mungkin ya cuma dipakai untuk yang ini, itu contoh ya, tapi kalau ada Contoh, iya contoh, Nah, nggak apa-apa. itu contoh. Istri gua nonton. nggak apa-apa lah, kan ini kan berarti kan lu bilang nggak ada kan sebenarnya. Iya kan contoh. Nah, Ngerti dia. kan contoh. Nah, tapi poinnya ada lagi nih sebenarnya, paket itu banyak banget. Bahkan tuh yang paling baru sekarang kita tuh punya namanya benar-benar paket yang lebih fleksibel, bahkan 1 tahun udah bisa ganti lagi. Hah, 1 tahun ganti mobil. Yoi. Karena apa? Enggak semua orang sama loh kondisinya. Ada orang yang pengen pakai mobil itu sampai 2-3 tahun baru pengen ganti. Tapi jangan zaman sekarang, ya mungkin masih muda segala macam, tahun depan udah pengen ganti mobil. Ya udah ada juga paket seperti itu. Jadi intinya adalah dibikin sefleksibel mungkin. Bahkan kalau nggak salah di beberapa negara maju tuh udah ada namanya Kinto Flip. Ya. Jadi tiap setahun tuh dia bisa ganti 2-3 kali mobil yang berbeda. Menang banyak dong. Iya dong, kalau orangnya bosenan, Iya. Ya tiap berapa 3 bulan ganti. gue ganti ini Iya. ganti ini. Gak usah ganti tipe deh, gak usah ganti model. Ganti warna. Ganti warna gitu Iya. kan. Bosen gue merah lagi. Besok gue ganti hitam. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel karena gini. Ya zaman dulu kan orang gini lah gampangnya. Sebenarnya Kinto itu kan memenuhi kebutuhan gini. Zaman dulu orang, ya mungkin orang yang cukup punya ya, dia akan punya mobil untuk hariannya dia. Dia akan punya mobil untuk keluarganya dia. Dia akan punya mobil untuk pulang kampung. Artinya semua orang itu harus punya 3, 4 atau 5 mobil. Kalau mau kebutuhan semuanya dipenuhin. Belum kalau misalkan tiba-tiba dia punya hobi off-road. Ya. Lebih ribet lagi kan sebenarnya. Habis itu dengan zaman sekarang mungkin kalau kita ngomong Jakarta itu macetnya minta maaf, harus mobilnya rada kecil dan compact. Ya intinya adalah nggak ada yang perfect lah sebenarnya. Tapi zaman dulu orang dipaksa untuk ya beli semuanya sebenarnya. Nah bisa jadi ke depannya dengan adanya Kinto, ya dia mungkin punya 2 mobil. Tapi mobil ketiga kan nggak perlu ini kan, nggak perlu beli. Karena mobil pertama, mobil kedua udah bayar pajak nih. Masa mobil ketiga bayar pajak lagi? Apalagi ada progresif ya. Nah kan, Wahyu. Makin banyak mobil, makin mahal pajaknya. Makin mahal, progresif. Betul. Nah, tapi kan problemnya apa? Ya kebutuhan itu kan nggak pernah kita bisa hindarin kan? Itu tadi pembicaraan seru kita dengan Mas Dimas. Soal 50 tahun Toyota di Indonesia. Ya, Kita udah ngobrol soal sejarah Ngobrol. Toyota, terus teknologi ngomongin elektrifikasi, sampai apa ya? Bisnis masa depannya Toyota dengan model mobility solution. mobility solution. Memudahkan semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan sebuah kendaraan yang diinginkan Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan. Karena kebutuhan manusia itu tidak pernah ada habisnya. Tidak ada habisnya dan Jadi beda-beda. Toyota juga selalu memberikan inovasi akan hal itu. Jadi terus berinovasi, kebutuhan masyarakat terus meningkat. Gue sediain lo, ya gak? Ya, gitu lah Mas bahasa kasar. Kalau dia gitu lah. Pokoknya kebutuhan masyarakat di Indonesia, nih, Ya, gue punya semua. ya. Ya, akhir kata Mas Dimas. Terima kasih banyak Mas Dimas. Terima kasih atas Udah mau join informasinya. di sini. Maaf sudah mengganggu waktunya. Untuk Mas Dimas tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Stay safe, stay healthy. Dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, Comment and subscribe ke channel Carvaganza dan di Official Auto. Yep. Main-main juga ke website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.